Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, kita turut prihatin dan simpati terhadap musibah yang menimpa saudara kita di Palestina. Cengkraman biadab Zionis Israel yang membabi buta terus mengganas ratusan nyawa warga Palestina, termasuk di situ anak-anak, melayang karenanya. Sangat sedih, saudaraku. Mereka di sana tidak baik-baik saja. Hari-hari mereka penuh dengan keadaan yang darurat. Ini sudah masuk kepada ranah kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, tidak perlu menjadi seorang muslim baru engkau membela Palestina. Tapi cukup kau menjadi manusia, engkau perlu membela Palestina. Jika engkau merasa engkau manusia yang punya hati, yang punya perasaan, maka bela Palestina. Jika engkau merasa engkau memiliki rasa belas kasih sayang, bela Palestina. Karena itulah hakikat daripada manusia itu, memiliki belas kasih sayang, memiliki hati nurani. Apalagi umat Islam. Tunjukkan kamu peduli kepada Palestina. Karena umat Islam itu adalah satu badan. Kaum muslimin itu adalah bersaudara. Untuk itu, salinglah menolong. Kita harus membantu mereka. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan pergi ke medan jihad, kita punya harta, bantu dengan harta kita. Dan kita harus mendoakannya. Tunjukkan rasa simpati kita kepada mereka. Jadi, kalau ada orang yang berkata, ngapain berkuar-kuar di media sosial? Gak ada artinya. Jadi sampaikan, ada satu cerita. Ketika Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, maka saat itu ada seekor semut yang mendengar berita tersebut. Maka ia pun berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Meski ia bertubuh kecil, karena punya tekad, ia tidak diam. Si semut pun membuat bejana dari kayu dan membawa bejana tersebut ke danau dan mengisi air ke dalam bejana tersebut untuk membawa setetes air yang akan ia gunakan untuk menolong Nabi Ibrahim alaihi salam yang akan dibakar oleh Raja Namrud. Dalam perjalanan, si semut berjumpa dengan gagak. Gagak itu kemudian bertanya, "Apa yang engkau pikul, wahai semut, sampai engkau nampak payah memikulnya?" Kemudian si semut menjawab, "Aku membawa bejana yang berisikan air." Gagak kemudian bertanya lagi, "Untuk apa air itu?" Lalu semut menjawab, "Tidakkah engkau mendengar kalau Raja Namrud akan membakar Nabi Ibrahim alaihi salam?
Aku ingin memadamkan api Namrud yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Gagak bertanya lagi, apakah kamu merasa yakin bisa memadamkan api Namrud dengan setetes air? Si semut pun kemudian menjawab, aku tahu dengan setetes air ini aku tidak bisa memadamkan api Namrud yang sangat besar. Tetapi aku bisa memastikan dengan ini di pihak manakah aku berada, yaitu di pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, burung Gagak pun pergi begitu saja sambil mencemoohi si semut. Sementara si semut tetap pergi ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan dibakar. Dengan tekad yang kuat dia pergi ke sana. Kita bisa mengambil banyak hikmah dari kisah ini. Si semut ini tahu bahwa setetes air itu ia tidak mampu untuk memadamkan api Namrud yang sangat besar. Tetapi ia tahu juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menilai atas kebaikan orang itu, walaupun sekecil apapun. Si semut ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia beriman dengan menolong kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Si semut ingin melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuannya, walaupun dicemoohin yang lainnya. Si semut melakukannya dengan tulus lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makhluk. Saudara-saudara, tidakkah kita malu dengan sang semut yang dengan kemampuan kecilnya dia bersemangat untuk melakukan kebaikan? Bagaimana dengan kita? Untuk itu, marilah kita semangat, kobarkan semangatmu untuk membela kebaikan. Presiden Soekarno juga pernah berkata, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel. Ingatlah saudara-saudara, Masjidil Aqsa adalah masjid kedua di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, dan kemudian ke Ka'bah. Dan di dalam hadis juga ada disebutkan bahwa di Palestina akan terbunuhnya Dajjal. Palestina adalah tempat tanah lahir para nabi dan tempat tanah kubur para syuhada. Terbebasnya Palestina tanda bahwa umat Islam telah bersatu. Dan Masjidil Aqsa tempat singgah dan perjalanan Isra dan Mi'raj. Hadirin sekalian, para pendengar dimanapun berada, inilah yang dapat saya sampaikan. Hadanallah iyakum jami'an, asta'afikum minal khotoya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.